Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah jumpa kembali bersama sang pemulung media, tentunya yang akan memberi informasi seputar keagamaan, budaya, tradisi dan lain-lain sebagainya. Tentunya akan sangat bermanfaat untuk Anda. Baik, mudah-mudahan ya para pemirsa yang ada di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bintang tamu kita yaitu Al Ustaz Abdul Razak Masdi diberi kesehatan, dan kemudahan Amin. oleh Amin ya Allah Rabb. Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan mudah-mudahan cepat-cepat mendapatkan istri lagi. rencananya mau bilang seperti itu, tapi gak enak. Tapi ya amin. Biar tidak tegang. Sepertinya tegang sekali. Ini bukan acara yang tegang dan menegangkan, tapi ini adalah acara yang cukup santai dan tentunya mencerahkan nanti. Mencerahkan dan menghibur. Al-Fakir ya. Iya. Amin. Baik, langsung saja maksud dan tujuan kedatangan saya ke kediaman beliau ini sudah kali kedua saya datang ke sini. Pengennya sih sering-sering datang ke sini, tapi malu gitu. Mudah-mudahan tidak bosan, Ustaz. Iya. Amin. Alhamdulillah. Monggo. Yang penting dalam masalah keagamaan dan saya bisa menjawab, saya insya Allah akan menjawab. Amin. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih banyak. Baik, maksud dan tujuan saya pada saat ini adalah ya pastinya gitu membawa pertanyaan dan persoalan umat gitu. Ada isu yang beredar mengingat beberapa waktu lalu pelaksanaan haji sudah berlalu gitu. Iya. Jadi ada yang mengatakan khawatir tidak sempat melaksanakan haji pada tahun kemarin. Ya. Kalau hanya umroh saja, ketika hanya umroh saja dan dipanggil Pak Haji, itu ada isu yang beredar, itu diharamkan gitu. Tapi sebenarnya tidak sampai langsung kepada saya sih sebenarnya. Cuma ada beberapa teman gitu bercerita tentang hal-hal itu gitu, bahwa orang yang umroh dan tidak haji dipanggil Pak Haji itu haram katanya, Ustaz. Kira-kira menurut pandangan Ustaz benar tidak ucapan itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya masalah barusan tadi itu banyak juga yang bertanya kepada Al-Fakir. Bahkan sekarang sudah viral masalah-masalah seperti ini. Di beberapa grup di WA itu, WhatsApp itu banyak pertanyaan seperti itu. Menyimpulkan dalam permasalahan satu masalah ini kita harus sepakati dulu ada takrif dari permasalahan tersebut. Definisinya secara akademi atau secara ilmiah oleh ulama itu dalam memutuskan satu permasalahan, dalam satu permasalahan, menyimpulkan dalam permasalahan itu harus kita sepakati dulu masalah definisinya. Apakah definisi daripada, karena kalau orang itu menyimpulkan permasalahan tanpa tahu definisinya terlebih dahulu, ini kabur. Jadi miskomunikasi. Jawaban dengan persoalannya tidak tepat. Tidak tepat. Ada yang pernah orang bertanya masalah maulid, masalah maulidin Nabi, al-ihtifal bi maulidin Nabi kepada Al-Fakir tahun kemarin itu. Ada orang menjawab bahwa maulid Nabi itu adalah bid'ah al-munkaroh katanya. Ini karena saya jawab, ini memang orang ini tidak tahu definisinya sehingga mengatakan langsung menyimpulkan masalah maulid itu adalah bid'ah munkar. Karena memang itu tidak tahu definisi. Setelah ditanya orang itu, ditanya masalah apa sebenarnya definisi daripada maulid, itu tidak menjawab.
Itu karena memang orang itu tidak tahu definisi. Baik, Al-Fakir ingin menjelaskan dulu definisi daripada. Oh ya, perlu diketahui bahwa definisi itu adalah menurut ulama mantik itu bersifat ta'rif itu bersifat definisi itu bersifat jami' wa mani. Jami' itu mengakomodir ataupun menghimpun semua unsur-unsur yang didefinisikan, Mani itu mencegah datangnya unsur-unsur lain yang tidak termasuk pada definisi tersebut. Jadi sifat daripada definisi harus jami' wa mani. Itu memang ada keharusan. Kalau kita membahas hukum itu ya harus tahu tasawur dulu. Gambarannya harus jelas. Karena al-hukmu ala syai'i far'un an tasawuri. Menghukum terhadap sesuatu itu adalah cabang daripada tasawur. Jadi jangan langsung kita menghukumi sesuatu tanpa kita itu bisa bertasawur terlebih dahulu. Dalam bentuk apa tasawur itu? Dalam bentuk definisi. Baik, lalu bagaimana hukumnya orang yang hanya melaksanakan umroh dipanggil Pak Haji itu bagaimana? Itu kita harus tahu dulu apa definisi daripada umroh. Apa definisi daripada haji? Yang pertama saya ambil dari kitab Fathul Alam. Fathul Alam juz 4 halaman 134 li mu'allifihi Al-Habrul Al-Hammam li Ta'lif Al-Aqidah wal Mabahis Al-Muhimmah Al-Mufidah Al-Alim Al-Qudwah Ar-Rabbani As-Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jardani. Ini minas Sayyid. Di sini saya bacakan Al-Hajju bi fathil ha wa kasriha lughatani wa quri'a bihima fi sab'i wa huwa lughatan. Haji itu secara lughat, secara etimologis mutlaqul qasdi, mutlaknya berkehendak, bermaksud. Jadi kita bermaksud hadir ke satu acara itu bisa dikatakan haji. Itu sudah dikatakan orang yang berhaji. Ini secara lughat. Yang paling penting adalah syar'an. Dalam permasalahan kita ini yang dimaksud ini adalah syar'an. Wa syar'an qasdul ka'bati ma'al ityani bil a'malil atiyah. Orang berkehendak datang ke Baitillah, ke Ka'bah, orang bermaksud datang ke Ka'bah, ke Baitillah ma'al ityani bil a'malil atiyah, serta melakukan amalan-amalan yang akan datang. Wal umratu langsung wal umratu lughatan az-ziyadatu wa syar'an kal haji. Berarti definisi daripada umroh dan haji itu sama. Tidak ada kelainan sedikit pun, tidak ada. Wa syar'an kal haji, yakni qasdul Ka'bah mal ityani bil a'malil atiyah. Illa annaha la wuqufa fiha. Hanya saja kalau umroh itu tidak ada wukuf. Sedangkan al-hajju al-arafah. Al-hajju al-arafah. Artinya haji itu mu'dhamu arkanil haji itu al-wuqufil arafah. Jadi untuk dikatakan haji sama, umroh dengan orang yang melakukan haji dan orang yang melakukan umroh itu sama, definisinya sama. Jadi bisa dikatakan haji. Wa qaulu badinas, ini ada kelanjutan dari ibarat barusan. Wa qaulu badinas, adapun sebagian perkataan sebagian manusia liman lam yahujjah, bagi orang yang tidak berhaji, ya haja fulanin haram. Jadi kalau orang yang tidak pernah melaksanakan haji ataupun umroh, karena definisinya sudah sama tadi, mengatakan Pak Haji fulan ini haram. Li'annahu kadzibun, karena orang yang memanggil itu dan orang yang memanggil itu berarti kadzib, karena orang itu tidak pernah melaksanakan haji ataupun umroh.
kecuali illa in arada al-ma'an al-lughawi. Jelas ya. Jelas. Kecuali yang apabila dimaksud dengan mengatakan Pak Haji itu secara lughawi. Artinya orang yang bermaksud mendatangi saja. Bermaksud mendatangi satu acara itu bisa. Kalau dimaksud secara lughawi berarti tidak haram. Ya, berarti ketika disebut walam yahujjah berarti tidak umroh juga gitu. Tidak umroh juga, iya. Tidak umroh juga. Tidak umroh juga. Kebalikannya, kalau dia ya hujjah gitu, haji disebut haji berarti umroh juga disebut haji. Iya. Boleh berarti disebut haji. Barangkali ada referensi yang lain. Referensi yang lain ini di kitab Jamal. Di kitab Jamal. Kalau satu referensi takut dikiranya kurang akurat. Kurang akurat. Iya. Ini di Jamal Al-Juz'ur Rabi halaman 5. Iya. Dan ini biasanya yang dijawab oleh orang-orang yang kurang memahami tentang definisinya umroh ataupun haji. Dijawabnya apabila orang yang hanya berumroh saja itu haram disebut Pak Haji. Yes. Langsung mengambil far'unnya. Di sini ada far'un. Yeah. Sementara definisinya tidak dibaca. Ini bahayanya kalau kita membaca itu sepotong-sepotong. Ada miskomunikasi. Makanya kita harus tahu dulu ketika ingin memutuskan ataupun menyimpulkan satu hukum, ini harus tahu dulu definisinya. Nah, coba saya baca di sini. Kita baca dulu syarhul minhajnya. Kita baca minhajnya, baru kita baca Jamal. Hasyatul Jamal. Karena far'un ini adalah cabang dari pembahasan awal. Pembahasan awal di mana? Ya di matanya, di minhajnya. Kemudian kita membaca Hasyatul Jamalnya yang menghasiai minhaj. Kalau dibaca sepotong-sepotong, ini bahayanya. Jadi haram. Iya. Saya bacakan ya. Al-hajju huwa lughatan al-qasdu. Sama tadi. Rata-rata definisi haji dan umroh itu dari beberapa kutubus syafi'i itu sama. Tidak ada kelainan. Sama semua. Seperti Fathul Alam tadi, dengan yang ada di Jamal, di Tuhfatul Muhtaj, di Bujairimi Al-Khatib itu sama. Coba saya baca di sini. Jadi kita berinduk pada Jamal ini, pada Jamal. Sebenarnya di Tuhfah juga sama, Minhaj juga sama, di Bujairimi sama. Al-haju huwa lughatan al-qasdu, sama seperti tadi. Wasar'an qasdul ka'bati lin nusuk. Ada kelainan sedikit, lin nusuk al-ati. Redaksinya saja yang berbeda. Iya. Cuma intinya sama, qasdul Ka'bah. Orang yang bermaksud datang ke Baitillah, ke Ka'bah, lin nusuk untuk beribadah haji ataupun umroh. Perlu diketahui bahwa nusuk itu adalah khusus haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh itu dinamakan nusuk. Sementara ibadah sholat, puasa itu bukan nusuk. Bukan disebut nusuk. Bukan disebut ibadah. Disebut ibadah. Wasar'an qasdul ka'bati lin nusuk al-ati bayanuh. Ini definisi daripada haji. Wal umratu, teliti ya, dengarkan ya. Wal umratu hiya lughatan az-ziyarah. Ziarah. Wa syar'an, ini kita fokus pada syar'annya saja ya, karena ini yang menjadi perhatian kita. Dan yang ini yang perlu dihafalkan kalau bisa. Wa syar'an dari umroh tersebut adalah qasdul Ka'bah lin nusuk al-ati. Tidak ada bedanya. Nah, syar'an di al-haji itu adalah qasdul Ka'bati lin nusuk al-ati bayanuhu. Syar'an di al-umrah adalah qasdul Ka'bati lin nusuk al-ati bayanuhu. Sama. Terus karena definisinya sama, kalau orang yang telah melaksanakan haji ataupun umroh sudah bisa dikatakan haji. Ya. Pas terus di Hasyatul Jamalnya ada far'un.
Waqa'a su'al amma yaqa'u qatan min fi mukhatabatin nas ba'dhum ma'a ba'din min qawlihim liman lam yahujja ya hajja fulanin ta'dhiman lahu hal huwa haraman aw la. Ada sebagian soal orang-orang yang sebagian manusia itu mengatakan memanggil Pak Haji bagi orang yang tidak pernah berhaji. Dipanggil ya Haja Fulan. Artinya dipanggil Pak Haji. Ta'ziman lahu hal huwa haraman aw la. Apakah itu haram apa enggak? Wal jawab anhu anna dhahir al-hurmah. Ya haram karena memang tidak pernah berhaji ataupun umrah. Anna dhahir al-hurmah li'annahu kadhibun. Karena itu bohong. Li'anna mana ya Haja Fulan ya man ata bin nusuk alal wajhil mahsus. Yang tadi seperti itu. Karena yang dimaksud dengan panggilan Pak Haji itu berarti fokusnya pada orang yang datang ke Baitillah dengan melaksanakan ibadah nusuk haji ataupun umroh al-wajhil mahsus. Naam in arada biya haja fulanin al-ma'na al-lughawi wa qasada bihi ma'nan sahihan ka'an arada biya haju ya qasidat tawajjuh ila kadza kal jamaah tadi awairiha wala hurmata. Kecuali kalau dimaksud itu secara syar'an, secara lughawi, qasdu saja gitu. Qasdu saja. Orang yang bermaksud kemana? Tidak. Ini secara referensi yang dari kitab-kitab fikih. Adakah hadis yang menyatakan bahwa orang umroh itu bisa dikatakan haji? Ada. Saya lihat di sini di kitab Mukhtasarul Mazani Minas Syafi'i. Mukhtasarul Mazani di sini disebutkan dalam hadis yang paling terakhir qala wa qala ghairuhu wa sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qiranin al-umrah taham al-haji walau kanat nafilatan. Terus ila angkola waru ya anna fil kitabi alladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm. Nabi pernah menyurati Umar bin Hazm dalam suratnya mengatakan annal umrotah yal hajjul asghar. Bahwa umroh itu adalah haji asghar. Terus referensi lagi saya ambil dari Majmu'. Majmu' di sini ada ibarat far'on ikhtalafal ulama fi yaumil hajjil akbar. Haji akbar itu hari apa? Mata huwa kapan haji akbar itu? Hari apa? Fakila yaumu arafah. Haji akbar itu adalah yaumu arafah, itu adalah haji akbar. Yaumu arafah. Jadi kalau ada wukuf di Arafah itu haji akbar namanya. Yang tidak ada wukuf Arafahnya berarti haji asghar. Naam. Was-sahih alladzi qala Usafi wa sabuna wa jamaahirul ulama wa tadhaharat alil ahadits sahih annahu yaumun nahar. Haji akbar itu menurut yang sahih dari perkataan Imam Syafi'i dan ashab-ashabnya dan aktsarul ulama dan hadis-hadis yang menjelaskan hadis-hadis sahih bahwa haji akbar itu adalah yaumun nahar, bukan yaum Arafah. Ini hilaf. Wa inna ma qila al-hajjul akbar lil ihtiras minal hajjil asghar wa hiya al-umrah wa huwa al-umrah. Wa inna ma qila al-hajjul akbar. Kenapa orang yang melakukan haji dan sudah bisa berwukuf di Arafah ataupun haji yang yaumun nahar itu dikatakan haji akbar? Lil ihtiras. Karena untuk mengeluarkan minal hajjil asghar, haji yang kecil. Haji yang kecil itu wahwa al-umrah. Haji asghar itu adalah umrah. Karena kenapa umrah dikatakan haji kecil? Karena tidak ada wukuf fi Arafah. Ini hadis. Hakadha asbata fil hadis sahih. Ini yang ditetapkan pada hadis sahih. Hadis yang barusan disebut itu adalah hadis sahih. Ini dari hadis. Juga saya pernah ditemukan di kitab ini Faidul Qadir. Faidul Qadir ini biasa dimusyawarahkan
teman-teman Al-Fakir di grup M3 pernah ini bahkan sudah terlewatkan ini pembacaannya sudah, tapi tidak dibaca di dalamnya. Di sini disebutkan al-hajju wal umar wafdullah yu'tihi ma sa'alu wa yastajibu lahum ma da'au wa yukhlifu alaihim ma anfaku ad-dirhamu alfa alfi dirhamin. Terus di dalam Faidul Qadirnya disebutkan ad-dirhamul wahidu alfu alfi dirhamin. Orang yang menginfakkan hartanya untuk melaksanakan haji ataupun umroh, 1 dirham ini dibalas nanti oleh Allah 1000 dirham, alfa alfi dirhamin. Berarti 1.000.000 dirham. Kalau 1 dirham dibalas nanti oleh Allah, diganti oleh Allah 1000 dirham, artinya 1.000.000 dirham. Li'anal hajja ahul jihad. Haji itu saudaranya jihad fil masyaqqati, dalam masyakatnya. Wa tazawwuhi anil watan, dan jauh anil watan, dari watan. Orang yang salah waki haji ataupun umrah jauh dari tanah airnya. Wal ajru ala qadrin nasab. Wa min thamma samahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadal jihadaini. Wa min thamma, dari situ taklil, dari penyebutan taklil di sana, samahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadal jihadaini. Haji dan umrah itu al-hajju wal umar, al-hujjaju wal umar itu disebut salah satu jihad 2. Jihad yang pertama itu jihad fi ma'rakatil musyrikin, jihad yang kedua haji dan umrah ini sudah dikatakan jihad. Wa dumma ilaihil umratu, ini mahallus syahid. Wa dumma di dalam Faidul Qadir, wa dumma alaihil umratu allati hiya hajjul asghar. Dan dikumpulkan ilaihi maring ilaihi pada haji, al umratu apa umroh. Umroh itu dikumpulkan pada haji, kesamaannya sama, dikatakan jihad. Allati umroh ya umroh, al hajjul asghar adalah haji yang kecil. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika orang yang umrah telah melaksanakan umroh ini dipanggil Pak Haji, boleh-boleh saja. Oke. Cuma jangan sampai mengharap dipanggilnya haji. Baik. Cukup menarik sekali ya. Ada beberapa referensi, dan tentunya ini referensinya bukan kitab kaleng-kaleng. Kalau kaleng-kaleng, Iya. saya sengaja diambil dari Kutubus Syafi'i. Iya, ini kitab-kitab klasik semua ini. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kalau pertanyaannya bolehkah memanggil Pak Haji kepada orang yang hanya melakukan atau melaksanakan umrah saja, jawabannya boleh. Ya. Kenapa? Karena haji dengan umroh itu secara definisi tidak ada bedanya. Ya. Kalau ada yang mengatakan itu haram, berarti dia tidak melihat definisi. Karena kebanyakan secara takbir itu disebutnya wa illam yahujjah, gitu. Bahasanya wa illam yahujjah. Bukan wa illam yu'ammar. Iya, wa yahujjah. Itu yang diharamkan dipanggil Pak Haji, iya. Jadi yang diharamkan itu bagi yang tidak melaksanakan haji atau umroh. Jadi idza utriqal hajj fal murad al umrah. Ya, umroh juga masuk. Ya. Umroh juga masuk, maksudnya seperti itu. Bukannya masuk umroh saja, umroh juga masuk gitu. Karena secara definisi itu sama. Dari sekian banyaknya referensi tadi menyebutnya demikian, dan disebutnya orang yang umroh itu adalah haji asghar, haji asghar. Jadi panggilnya bisa disederhanakan. Pak Haji kecil gitu ya. Kalau yang melakukan haji akbar ya panggilannya haji besar gitu ya. Enggak seperti itulah. Iya, perumpamaannya. Iya. Kalaupun dikasih apa itu kayak seperti itu kan, kalau haji yang ada wukuf di Arafahnya itu kan disebut haji akbar. Haji besar kan harus begitu kan. Iya, tidak. Yang penting definisinya sudah sama, itu sudah
bisa dikatakan katakan Pak Haji gitu ya. Jadi secara definisi sama, secara kesimpulan berarti boleh dipanggil Pak Haji, tidak apa-apa. Karena haji ya haji biasa yang ada wukufnya di Arafah itu disebut haji akbar, yang tidak ada wukufnya yaitu umroh. Ya Ustaz ya, umroh ya, itu disebut haji asghar. Sebagaimana ketetapan di beberapa hadis-hadis ya, beberapa ketetapan di hadis-hadis yang sudah dibacakan oleh beliau Al-Ustaz Razmasdi. Kira-kira kalau orang yang haji, ini yang haji, kalau yang umroh apalagi nanti. Kalau yang haji tidak disebut Pak Haji gitu. Ya, tadi kan nyebutnya Pak Haji itu kan boleh. Itu hukumnya nyebut Pak Haji itu sunnah atau gimana sih sebenarnya? Nyebutnya itu. Apa sekedar boleh saja, apa sunnah gitu? Hukumnya ya sekedar mubah. Sekedar mubah saja. Boleh. Cuma jangan mengharap ingin dikatakan Pak Haji. Oh, kalau seperti itu, sepertinya banyak yang seperti itu, Ustaz. Ada yang orang ya datang haji gitu, tiba-tiba tetangganya bilangnya tetap namanya gitu, atau siapa misal namanya Noval gitu, tetap dipanggil Noval gitu, atau Teh Noval dipanggilnya Teh Noval, bukan Haji Noval, bukan. Itu kira-kira bagaimana kalau ingin dipanggil, misal nggak dipanggil, dia sudah haji tahun kemarin gitu, dan setelah datang dia sudah pakai kopiah putih, pakai hegel, pakai sorban gitu, tiba-tiba temannya manggilnya bukan Haji Noval gitu, dia marah gitu. Bahkan marah. Iya. Kira-kira bagaimana kalau ada yang seperti itu? Memang banyak di satu desa itu, ya ada saja lah orang yang seperti itu. Ketika sudah melaksanakan haji tidak dipanggil, kemudian tidak dipanggil haji, seakan-akan dia marah. Iya. Bahkan nggak menyambut panggilan. Iya, kalau dipanggil namanya nggak diberi awalan haji, dia nggak nyambung gitu. Bahkan pura-pura tuli. Iya, yang menarik juga ini pertanyaan. Nah, kembali tadi bahwa ketika orang yang sudah melaksanakan haji ataupun umroh itu kan boleh saja dikatakan haji. Ya. Adapun kalau ingin dikatakan haji, ya tetap nggak boleh, karena itu sifatnya tafakhur, sombong ataupun liljah, untuk keagungan ataupun merasa dirinya itu agung, ta'zim, supaya diagungkan gitu. Apalagi ya yang tidak pernah berhaji ataupun tidak pernah berumrah. Yang haji pun, orang yang pernah haji pun kalau ingin dikatakan Pak Haji itu adalah haram. Tidak diperbolehkan. Kadang-kadang banyak orang itu marah kalau nggak dipanggil Pak Haji. Sama halnya orang yang sudah menjadi kiai tapi ingin dikatakan kiai. Itu juga haram. Karena ditafakur tadi. Karena dita'zim, karena dijah. Apalagi yang tidak sampai pada taraf kiai. Iya, kiai-kiaian gitu. Kiai-kiaian. Iya. Kalau nggak dipanggil kiai marah gitu. Nah, baik, di sini ada ibarat yang haram orang yang ingin dikatakan Pak Haji, sedangkan itu sudah berhaji. Kalau ingin dengan boleh itu tidak sama. Bolehkah orang yang telah melaksanakan haji ataupun umroh disebut atau dipanggil Pak Haji? Ya boleh. Kalau asal hukumnya. Iya. Tetapi kalau ingin dikatakan Pak Haji. Kalau yang haji ingin dipanggil Pak Haji, berarti orangnya yang dipanggil berarti. Ingin dikatakan Pak Haji itu haram. Ya sama halnya dengan yang sudah menjadi kiai ingin dikatakan kiai terus, meskipun artinya, sudah jadi kiai, walaupun sudah jadi kiai. Artinya kalau tidak disebut kiai marah seakan-akan hatinya kurang ridho. Iya. Itu tidak. Di dalam kitab Syarh Kitabil Jami' li Ahkamil Umrah wal Hajj ada ibarah safha 22, hukmul qauli liman hajja ya haju. Yaqulu al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala
yajuzu ayyuqala liman hajjah hajun ba'da tahallulihi walau ba'da sinin. Diperbolehkan dipanggil orang yang telah melaksanakan haji, diperbolehkan untuk dipanggil haji, hajun, Diperbolehkan. Bukan disunahkan. Iya, walau ba'da sinin. Walau ba'da sinin, walaupun sudah bertahun-tahun hajinya sudah bertahun-tahun. Artinya tidak sewaktu melaksanakan haji ba'da tahallul, tidak sewaktu itu, walaupun sudah bertahun-tahun yang telah melaksanakan haji, itu bisa dikatakan diperbolehkan memanggil Pak Haji. Wa kullul hujjat al-an yanadawna ba'dahum bihadza. Sebagian semua orang-orang yang haji zaman sekarang ini memanggilnya sebagian orang yang berhaji pada sebagian yang lain dengan sebutan ya haji, Pak Haji. Fahadil kalimah ar-raji fiha annaha jaizah. Kalimat ya haji pada orang yang telah melaksanakan haji ini diperbolehkan. Ini kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Umrah wal Hajj. Berarti bahasa itu disebutnya haji. Berarti umrah juga masuk. Masuk juga karena definisinya tadi kan sama. Ya. Illa ayyakuna ala wajib ikhtifar. Kecuali yang tidak diperbolehkan itu apabila pemanggilan tersebut ala wajib ikhtifar. Au ala wajib tasmi bil amal. Otebe karena untuk male sum'ah lepereng bahwa abe telah melaksanakan haji. Iya. Artinya menyebut aju sombong abe. Ya karena dia sudah biaya haji kan mahal gitu loh. Biaya kan mahal. Dia habis 150 juta gitu kan untuk haji, 200 juta. Tiba-tiba datang dari Saudi sudah melakukan ibadah haji, dipanggilnya masih novel gitu kan. Ya kan kesel juga barangkali. Itu nggak boleh. Ya, seperti itu tidak boleh. Ka ayyahujja likayakula lahu an-nas ya haju. Seperti orang yang telah melaksanakan haji, maksudnya melaksanakan haji itu supaya manusia itu memanggilnya Pak Haji. Ini tidak boleh. Bal qad yaghdubu indama yuqalu lahu ya fulan. Tidak dikatakan Pak Haji. Au nahwuha ataupun umpamanya fulan. Dipanggil namanya. Iya, kalau dipanggil namanya itu marah. Ini tidak boleh. Menarik. Kitab apa ya? Kitabul Jami' li Ahkamil Umrah wal Hajj. Lakin idza qila lil hajj ya hajju duna talabihi farruji annahu la karahata. Tidak makruh. Iya. Apabila ada orang yang memanggilnya Pak Haji dengan tidak meminta dirinya, tidak mengharap dikatakan Pak Haji, tapi orang itu yang mengatakan Pak Haji kepada kita, seumpama kita telah melaksanakan haji ataupun umrah. Nah, ini farruji annahu la karahata. Tidak ada kemakruhan. Boleh saja. Yang haram tadi apabila meminta kita untuk dikatakan Pak Haji walaupun kita telah melaksanakan haji ataupun umroh. Ya. Barangkali ada lagi. Secukup ya sampai di situ. Poin yang kedua adalah ada orang yang ingin dikatakan Pak Haji gitu. Artinya marah kalau tidak disebut Pak Haji. Kalau marah tidak disebut Pak Haji. Itu tidak boleh, itu haram. Itu haram hukumnya. Meskipun sudah melaksanakan haji ataupun umroh, ya. Jadi berarti Ustaz di beberapa kitab itu ketika diutliqoh bahasa haji itu umroh juga masuk. Umroh masuk. Karena definisinya sudah sama. Definisinya sama. Itu juga yang perlu ditekankan. Jadi meskipun sudah melakukan haji tapi mengharap untuk dipanggil Pak Haji itu tidak diperbolehkan, haram. Karena hukum menyebut Pak Haji itu mubah, ya. Mubah ya juzu bagi orang yang telah melaksanakan haji atau umrah. Yang haram itu yang tidak melaksanakan umrah. Kalau tidak melaksanakan umrah kan apalagi haji kan. Itu haram. Mungkin seperti itu Ustaz.
kecuali tadi secara lughatan. Oh iya, gitu. Iya betul. Atau yang dimaksud yang memanggil itu secara lugawi, itu diperbolehkan. So, misalnya al-hajjul lughatan al-qasdu. Iya. Orang yang bermaksud Orang yang pergi ke satu perkumpulan, iya, berkehendak gitu ya. berkehendak ya. Itu nggak apa-apa gitu. Tapi ya umumnya pasti yang dimaksud haji itu ya orang yang sudah melaksanakan haji. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, kepada terutama kepada beliau Al-Ustadz Abdul Razak Masdi. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan saya bertamu ke sini gitu ya, meskipun tidak bawa apa-apa. Dipersilahkan, pintu terbuka untuk Pak Haji Pemulungan. Sudah melaksanakan umroh kan? Iya, saya sudah melaksanakan umroh, tapi nggak ada yang manggil saya Pak Haji. Iya, enggak apa-apa. Tapi kalau jangan kalau tidak mengharap ya, iya, saya tidak mengharap. Kalau ada orang yang memanggil Pak Haji ya tidak apa-apa, iya. Saya nggak minta. Oh iya, yang penting saya nggak minta ya, iya itu karena saya umroh ya ada sih bagian saya pun banyak orang yang mengatakan haji. Iya kan sudah umroh juga. Kan sudah umroh. Iya, alhamdulillah. Tapi saya itu kan tidak mengharap apa kata mereka. Mudah-mudahan tahun depan bisa haji Ustaz. Amin. Ya Rabb. Amin. Ya Ustadz terutama ya saya dan bagian videografer juga mudah-mudahan haji dan yang menonton juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di episode berikutnya, tentunya dengan hal-hal yang aktual dan kontekstual bersama kami. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.